Bayangkan kamu tinggal di negara di mana memelihara satu hewan peliharaan saja bisa melanggar hukum. Berat badanmu bisa jadi urusan negara, nama seekor babi bisa dianggap penghinaan, dan rambut di kepalamu bukan sepenuhnya milikmu. Ini bukan cerita distopia. Ini kumpulan peraturan nyata, dibuat secara resmi, dan sebagian masih berlaku sampai hari ini. Di video kali ini, kita akan membahas 4 peraturan paling aneh dari berbagai negara. Dan buat kalian yang baru nemuin video ini, aku ucapkan selamat datang di Faktum Dunia, karena ini adalah video pertama kami. Kita langsung masuk ke pembahasan. Di Swiss, memelihara satu ekor guinea pig sendirian dianggap sebagai bentuk penyiksaan hewan. Guinea pig atau marmut dikenal sebagai hewan sosial ekstrem. Dalam habitat alaminya, mereka hidup berkelompok, berkomunikasi lewat suara, dan sangat bergantung pada interaksi sosial. Pemerintah Swiss memasukkan hal ini ke dalam Swiss Animal Welfare Ordinance. Hukum tersebut menyatakan bahwa hewan sosial tidak boleh dipelihara sendirian, termasuk guinea pig, burung parkit, dan beberapa jenis hewan komunal lainnya. Artinya, jika seseorang hanya memelihara satu guinea pig tanpa pasangan, ia bisa ditegur, didenda, bahkan diwajibkan menambah satu lagi. Menariknya, di Swiss bahkan ada jasa penyewaan guinea pig. Tujuannya sederhana. Jika salah satu mati, pemilik bisa menyewa guinea pig lain agar yang tersisa tidak hidup sendirian. Ini bukan soal lucu atau tidak. Bagi hukum di Swiss, kesejahteraan pada hewan saja sangat dipikirkan serius, apalagi masyarakatnya. Pada tahun 2008, Jepang menerapkan aturan yang dikenal sebagai Metabo Law. Hukum ini tidak melarang orang gemuk secara langsung, tapi mengatur batas maksimal lingkar pinggang bagi warga usia 40-74 tahun. Batasnya sekitar 85 cm untuk pria dan 90 cm untuk wanita. Setiap tahun, perusahaan dan pemerintah daerah wajib melakukan pemeriksaan kesehatan. Jika angka obesitas di wilayah atau perusahaan terlalu tinggi, mereka bisa dikenai sanksi administratif dan finansial. Latar belakangnya bukan estetika, melainkan krisis kesehatan nasional. Jepang menghadapi peningkatan penyakit metabolik seperti diabetes tipe 2, penyakit jantung, dan hipertensi. Menurut data Kementerian Kesehatan Jepang, biaya kesehatan akibat penyakit metabolik terus meningkat dan membebani sistem nasional. Metabo Law dirancang sebagai pencegahan kolektif, bukan menghukum individu secara langsung. Namun tetap saja bagi banyak orang asing, ini terasa seperti negara ikut campur terlalu jauh ke tubuh warganya. Di Prancis pernah ada aturan tidak tertulis namun ditegakkan secara sosial dan hukum lokal. Aturan itu adalah tidak boleh menamai babi dengan nama Napoleon. Hal ini dianggap sebagai penghinaan nasional. Napoleon Bonaparte adalah simbol sejarah dan kebanggaan nasional Prancis. Memberikan namanya pada hewan ternak, terutama babi, dianggap sebagai bentuk ejekan terhadap negara. Aturan ini muncul pada abad ke-19. Di masa ketika simbol negara dijaga sangat ketat dan penghinaan terhadap tokoh nasional bisa berujung hukuman. Meski kini aturan ini sudah tidak berlaku dan tidak lagi ditegakkan, kasus ini sering dikutip sebagai contoh bagaimana simbol kekuasaan bisa dilindungi sampai ke hal paling absurd. Lucunya, di negara lain, nama Napoleon sering dipakai bebas untuk hewan peliharaan. Tapi di Prancis kala itu, nama bisa menjadi urusan politik. Di Korea Utara, gaya rambut bukan sekadar soal selera. Negara menyediakan daftar resmi model potongan rambut yang boleh digunakan warga. Jumlahnya terbatas dan dibedakan antara pria dan wanita. Untuk pria, model rambut harus pendek, rapi, dan tidak menutupi telinga atau dahi secara ekstrem. Untuk wanita, pilihan juga terbatas dan diawasi. Alasannya bukan soal estetika, melainkan ideologi. Pemerintah Korea Utara menganggap ekspresi individual berlebihan, termasuk gaya rambut barat, sebagai ancaman terhadap nilai kolektif dan kesetiaan pada negara.
Salon-salon rambut diawasi, dan poster model rambut resmi dipajang di tempat umum. Bagi kita, ini terdengar ekstrim. Namun bagi Korea Utara, penampilan adalah bagian dari kontrol sosial. Empat aturan ini datang dari budaya dan sistem yang berbeda. Tapi semuanya punya satu kesamaan. Negara merasa berhak mengatur hal yang paling personal. Mulai dari cara kita memelihara binatang, mengatur berat badan, hingga model rambut warganya. Pertanyaannya sekarang bukan soal mana yang paling aneh, tapi sejauh mana aturan bisa masuk ke kehidupan pribadi, dan kapan perlindungan berubah menjadi kontrol. Kalau kalian merasa info ini bermanfaat, bantu kami dengan like dan subscribe. Dan kalau kalian punya info menarik untuk dibahas, yuk diskusi di komentar. Terima kasih sudah menonton video ini, sehat selalu dan sampai jumpa di video berikutnya.